Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Nah, apakah Baraya mengetahui konflik Ambon versus Matraman? Oke, kalau Baraya mengetahui itu, saya ngajukan kepada Baraya 3 opsi. Apakah Baraya termasuk orang yang percaya bahwa konflik itu sebenarnya adalah konflik horizontal biasa antar warga negara biasa saja? Atau yang kedua, Baraya percaya bahwa itu sebenarnya adalah upaya untuk mengalihkan isu dari isu yang jauh lebih besar. Kita mengetahui sekarang bahwa Pak Febri Ardiansyah itu terlibat kasus yang sangat besar, skandal yang sangat besar, dan ada pihak-pihak yang diduga sebagai saksi mata yang meninggal dunia secara tidak wajar. Dan ini tentu saja harus dialihkan isunya, diantaranya adalah dengan kasus Ambon versus Matraman ini. Atau Baraya punya kemungkinan yang lain, punya skenario yang lain di dalam benak bahwa sebenarnya kasus ini adalah bagian dari prakondisi dari sebuah kejadian yang jauh lebih besar yang akan kita nikmati di akhir tahun 2026. Jadi kejadian atau kasus Ambon versus Matraman ini sebenarnya adalah upaya-upaya untuk memancing massa untuk bisa memahamkan sebuah kejadian yang akan terjadi. Mungkin itu kerusuhan, mungkin itu chaos, bahkan mungkin itu adalah upaya penggulingan kekuasaan. Mungkinkah seperti itu? Nah, kalau Baraya termasuk suka dengan teori-teori konspirasi, saya akan bawa Baraya pada kejadian 1 tahun yang lalu. Di episode ke-926, saya pernah bercerita bahwa ada seekor burung yang memberikan wangsit kepada saya yang meramalkan bahwa tahun 2026 itu adalah tahun yang penuh kekacauan, penuh chaos. Sedemikian rupa sampai Pak Purbaya Yudi Sadewa itu akan digulingkan dengan cara yang menyakitkan di pertengahan tahun 2026. Baraya ingat saya menjelaskan video seperti itu, dan itu hanya akan terjadi kalau Pak Purbaya tetap konsisten dengan upayanya cenderung untuk membela rakyat daripada cenderung membela oligarki, dijelaskan di video itu. Tapi intinya adalah bahwa ada sebuah ramalan bahwa di tahun 2026 itu akan ada chaos yang cukup besar sampai mengarah pada penggulingan kekuasaan. Kemudian di episode ke-973 saya juga bercerita bahwa burung yang dimaksud itu memberikan kabar bahwa kejadian chaos atau kerusuhan atau demonstrasi besar atau upaya penggulingan kekuasaan itu terjadi di pertengahan tahun 2026. Dan kemudian di episode yang saya lupa karena itu ada di Gembulikum, di situ saya wartakan bahwa kemungkinan chaos atau upaya penggulingan atau demo besar-besaran itu terjadi di bulan Juni. Dan luar biasanya apa? Burung itu bukan kaleng-kaleng, Baraya. Mereka atau dia mengabarkan informasi-informasi yang ternyata sesuai dengan perkembangan zaman walaupun mereka sudah mewartakannya 1 tahun yang lalu. Jadi kita mengetahui kemarin bulan Juni itu ada upaya besar-besaran dari sekelompok sipil, kalangan aktivis, kemudian mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi itu menggelar demonstrasi besar-besaran untuk menuntut Pak Prabowo Subianto memperbaiki kinerjanya. Kita mengetahui itu kan. Nah, itu artinya apa? Artinya demonstrasi besar-besaran yang mungkin saja bisa ditunggangi oleh banyak pihak itu ternyata sudah diramalkan 1 tahun sebelumnya, dan ya kita harus bersyukur dan kita patut berbangga hati ternyata Pak Prabowo Subianto berhasil mengatasi masalah itu semua. Pak Prabowo dengan timnya itu berhasil mengisolasi demonstrasi besar-besaran itu hanya terjadi di lapangan dan tidak diwartakan secara masif di media-media nasional kita, dan bahkan media-media sosial kita gagal untuk memviralkan demonstrasi besar-besaran di bulan Juni itu. Jadi salut ya, hebat sekali untuk bisa membungkam realitas yang ada di lapangan. Dan di tengah perang media yang akhirnya menghambat pemviralan demonstrasi besar-besaran di bulan Juni itu, pada akhirnya saya membuat video baru, yaitu di episode ke-1023. Saya jelaskan di situ bahwa kasus-kasus mistik yang terjadi di berbagai kawasan di Indonesia itu jangan-jangan adalah bagian dari kooperasi intelijen untuk menutup kerusuhan yang sudah terjadi atau mengantisipasi kemungkinan kerusuhan yang akan terjadi. Kan di episode itu saya jelaskan, kan kemarin itu ada pocong-pocong banyak di Indonesia. Nah, itu tuh sebenarnya adalah upaya untuk melakukan pemetaan terhadap kemungkinan atau mengantisipasi apa yang akan terjadi di masa depan. Begitu. Sehingga kalaupun nanti akan ada kerusuhan, semuanya itu sudah bisa dinetralkan atau sudah bisa diantisipasi dan dimitigasi. Begitu. Dan luar biasanya apa, Baraya? Di tengah-tengah gonjang-ganjing isu-isu dan teori-teori konspirasi itu, kemudian ada pernyataan dari Pak Said Didu. Nah, Pak Said Didu itu mengatakan dalam sebuah podcastnya di tanggal 23 Maret 2026,
bahwa Pak Yusuf Kalla mengatakan bahwa Indonesia akan chaos, Indonesia akan mengalami krisis dan kerusuhan, itu terjadi dimulai bulan Juli sampai Agustus 2026. Begitu. Kalau Pak Prabowo gagal untuk menyelesaikan berbagai masalah fiskal dan moneter di Indonesia, maka Indonesia akan dilanda kerusuhan itu. Gitu. Itu adalah sebuah pernyataan yang sangat kontroversial dan bahkan menurut Pak Yusuf Kalla sendiri. Karena Pak Yusuf Kalla mengatakan bahwa saya tidak pernah ngomong kayak gitu. Ini Pak Said Didu ngomong apa sih? Kan saya tidak pernah ngomong kayak gitu, kenapa dikutip? Dan akhirnya terjadilah persengketaan di antara mereka gitu ya. Tapi balik lagi kita ke cerita awal. Kasus Matraman versus Ambon ini memang menarik sejumlah besar teori konspirasi karena dia tuh janggal. Maksud saya, setidak-tidaknya menurut saya pribadi itu janggal. Ada beberapa kejanggalan yang saya catat. Pertama, itu adalah untuk skala kasus yang tidak terlalu besar seperti itu, maaf ya, kita menghormati dan kita berempati terhadap korban yang meninggal dan korban-korban psikis yang ada di sana. Cuman maksud saya adalah skupnya kan sebenarnya tidak terlalu besar. Skupnya itu kecil-kecil saja gitu. Tetapi walaupun skupnya sangat kecil, versinya terlalu banyak. Ada versi yang mengatakan penyebabnya adalah gara-gara nasi kuning tidak dibayar. Ada yang mengatakan gara-gara gerung-gerung naik motor, kemudian dicela dan kemudian melakukan perlawanan. Ada yang mengatakan lagi sebenarnya itu bukan orang-orang Ambon, tapi itu adalah orang NTT. Bahkan ada yang mengaitkan bahwa peristiwanya jauh-jauh hari sebelumnya, di mana orang-orang Ambon itu sering melakukan pesta miras di sana dan mengganggu masyarakat sampai subuh gitu. Ada banyak sekali versi. Jadi maksud saya adalah untuk ukuran kasus sekecil itu dalam lokal yang kecil, itu versinya terlalu banyak, itu menurut saya agak terlalu janggal. Kemudian yang kedua, walaupun versinya banyak, kenapa sih media-media itu selalu menggarisbawahi itu Ambon gitu? Kenapa harus terhubung dengan etnis gitu? Maksud saya begini Baraya, coba lihat ini kronologi yang katanya versi paling kuat. Kronologinya itu adalah ada orang gerung-gerung motor, kemudian ditegur, kemudian nggak terima, dan akhirnya pulang bawa orang untuk melakukan serangan terhadap orang-orang di sekitar nasi uduk itu, nasi kuning itu. Dan kemudian warga di sana balik melakukan serangan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, cerita bahwa ada orang gerung-gerung kemudian dilabrak kemudian melakukan serangan balik itu tuh gak harus dilibatkan Ambon, gak harus pakai suku, karena itu adalah perilaku dan reaksi normal para preman. Dan itu kejadiannya bukan hanya sekali, gerung-gerung, ditegur, marah, itu bukan cuma sekali kan Baraya? Kenapa harus dikaitkan juga dengan Ambon? Nah, kenapa harus dikaitkan dengan etnis? Bahkan ada versi juga yang mengatakan bahwa orang-orang Ambon itu kemudian menyerang masjid di situ, yang kemudian diklarifikasi bahwa itu tidak benar gitu dan seterusnya. Kenapa ada upaya mengaitkan dengan agama? Kenapa ada upaya mengaitkan dengan suku? Nah, ini menurut saya sih janggal. Kemudian kejanggalan berikutnya itu adalah kenapa kasus ini terjadi bersamaan dengan kasus Febri Ardiansyah, di mana konon orang-orang yang menjadi saksi kunci itu meninggal dengan cara yang tidak wajar. Nah, ini terlambat untuk viral dan kemudian yang viralnya masalah ini gitu. Nah, tapi ya saya tidak mengatakan bahwa apa yang saya katakan ini adalah fakta, tetapi ini adalah teori konspirasi yang berkembang dan pada akhirnya menjadi masuk akal karena terlalu banyak kejanggalan gitu. Dan sebenarnya kalau Baraya mau menganalisis, sebenarnya kita tuh nggak butuh bantuan kabar burung untuk bisa menebak-nebak dan menduga-duga terkait dengan masalah politik di Indonesia yang semakin lama tuh terkesan semakin panas gitu. Karena gini Baraya, kita tuh harus memahami bahwa pemerintahan Pak Prabowo sekarang itu tidak sama seperti pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Ada terlalu banyak masalah yang akhirnya memicu sejumlah besar teori-teori konspirasi. Misalkan, masalah Pak Prabowo itu adalah, pertama, agenda-agenda Pak Prabowo itu terkesan mendadak. Jadi, Koperasi Merah Putih tiba-tiba gejluk ada gitu ya. Kemudian bangunannya tiba-tiba gejluk ada di tengah kuburan gitu. Itu. Kemudian masalah berikutnya itu adalah keberadaan antek-antek asing. Ya karena Indonesia itu ada di dekat area-area konflik di masa depan seperti misalkan Cina, Taiwan, Amerika Serikat, Korea Utara, Korea Selatan, Jepang dan sebagainya, maka antek-antek asing di Indonesia juga sebenarnya sangat banyak, sangat besar gitu ya. Kemudian ada juga manuver dari sejumlah kalangan dan ditambah lagi masalah utama yang menyebabkan teori konspirasi itu bertebaran di mana-mana itu adalah karena koalisi Pak Prabowo itu terlalu besar tapi lemah, ringkih, rentan terhadap perpecahan. Ini yang menjadi masalahnya. Jadi gini Baraya, kalau Baraya mau membandingkan pemerintahan Pak Prabowo dengan pemerintahan yang sebelumnya itu relatif solid. Karena
siapapun yang diangkat sama presiden itu adalah temannya, lingkar terdalamnya. Dan orang-orang yang berseberangan dengannya itu dilempar jauh-jauh sehingga hanya bisa berkoar-koar, bercerita, bernarasi di luar lingkar dalam istana. Kan begitu. Nah, tetapi pendekatan Pak Prabowo Subianto itu beda banget. Pak Prabowo Subianto itu lawan politiknya direkrut, musuhnya diambil, oposisinya menjadi bagian dari pemerintahan, tukang kritiknya dikasih jabatan. Jadi akhirnya apa? Pak Prabowo Subianto sekarang itu memiliki koalisi yang terlalu gemuk, terlalu besar, tidak efisien, dan saling sikut satu sama lain. Coba, setiap partai-partai politik dikasih jatah, sampai akhirnya kabinetnya begitu penuhnya. Kemudian jabatan-jabatan strategis diberikan kepada bagi-bagi kue, kepada para pendukungnya, dan orang yang bersedia mendukungnya, dikasih semuanya. Nah, inilah yang akhirnya menyebabkan orang-orang yang berbeda kepentingan di dalam pemerintahan, di dalam koalisinya sendiri itu ribut satu sama lain. Dulu mah luar versus dalam, sekarang mah orang luarnya hampir tidak ada, semuanya ada di dalam, dan semuanya itu mulai sikut satu sama lain. Dan akhirnya coba bongkar-bongkar rahasia di dalamnya. Kita melihat ada beberapa faksi atau beberapa kelompok di dalam kubu Pak Prabowo itu yang bertentangan satu sama lain. Ini teori konspirasi ya. Kita lihat yang pertama, Pak Syafri versus Pak Dasko. Ini ribut terus. Kemudian Kejagung versus Polri, ini yang sudah kita ketahui. Polri versus TNI, nah, itu juga ketahui. Kemudian merembet ke skup yang lebih bawahnya lagi, Pak Listio Sigit dengan sejumlah Kapolda. Kemudian pendukung Jokowi versus pendukung Prabowo. Kemudian buzzer-buzzer Jokowi versus buzzer-buzzer Prabowo. Kemudian Hambalang Boys versus sejumlah jenderal. Kemudian oligarki kuning versus oligarki putih gitu. Kemudian ada banyak sekali, dan itu tuh ada dalam satu koalisi yang sama gitu. Dan karena itulah maka kasus-kasus yang terungkap itu adalah kasus hasil sikut-sikutan satu sama lain. Misalkan Pak Prabowo bikin sebuah kebijakan yang namanya MBG. Itu hampir aja nyanyi. MBG ya. Nah, kemudian MBG itu dilaporkan ada banyak sekali kasus korupsi di dalamnya. Akhirnya apa? Akhirnya kejaksaan itu mencoba mengungkap, dan akhirnya terbukti sejumlah perwira tinggi polisi itu menjadi bagian dari skenario korupsi besar-besaran terhadap MBG itu. Begitu kan? Ditangkaplah perwira polisi itu. Gak lama kemudian, sekitar 6 atau 7 hari berikutnya, giliran sebaliknya, polisi langsung menggerebek kejaksaan dan menangkap Jampitsus beserta alat-alat bukti. Di antaranya adalah sejumlah besar emas, kemudian uang, dan lain-lain di sebuah rumah mewah yang rahasia. Itu ada Caspernya di situ. Nah, begitu kan? Jadi satu sama lain ribut, dan kemudian di tengah-tengah itu tiba-tiba TNI itu datang dan membela kejaksaan dan mencoba mengambil wilayah penyelidikan. Nah, setelah itu kejadiannya berikutnya apa? Kejadiannya adalah polisi juga langsung datang, dan baik polisi maupun TNI itu media-media mewartakan masing-masing sudah bawa senapan laras panjang, Baraya. Bayangkan. Nah, setelah itu kejadiannya apa? Media-media langsung menyudutkan Febri Ardiansyah dan menciptakan teori konspirasi baru bahwa Febri Ardiansyah sebenarnya meminta bantuan kepada Syafri Samsudin, atau bahwa emas dan uang itu sebenarnya adalah milik dari Syafri Samsudin. Kan ada narasi yang seperti itu. Kenapa narasi ada yang seperti itu? Karena diduga media-media di Indonesia itu kan berpihaknya kepada Dasko. Dasko itu menguasai media di Indonesia. Itu teori konspirasinya. Tapi kalau Baraya tidak percaya, coba cek misalkan Baraya ngejelekin Pak Dasko, misalkan gitu ya. Itu media biasanya langsung bereaksi untuk menyangkal atau melakukan klarifikasi gitu. Biasanya seperti itu gitu. Nah, konon katanya Pak Dasko yang bermusuhan dengan Syafri Samsudin itu menguasai media, sehingga dia langsung menebarkan berita-berita bahwa Jampitsus ini dibela-belain sama Syafri Samsudin, bahkan Syafri Samsudin inilah pemilik kekayaan yang sesungguhnya dari uang yang digerebek sama polisi itu. Begitu kan? Nah, jadi ada teori seperti itu. Nah, makanya ketika datang Pak Hotman Paris Hutapea untuk membela Febri Ardiansyah,
Pak Hotman itu langsung diserang habis-habisan sama media gitu, dipancing-pancing, setelah marah langsung dijadikan sebagai umpan dan kemudian melakukan serangan balik, ditekan terus-terusan sampai Pak Hotman itu mundur seminggu setelah menyatakan dukungannya terhadap Pak Febri Ardiansyah. Nah, kenapa Pak Hotman itu langsung didorong-dorong keluar seperti itu? Karena Pak Hotman sendiri itu memiliki kekuatan media yang sangat besar. Jadi kalau dia masuk ke dalam lingkaran dan perputaran konspirasi ini, dia akan mengubah peta jalannya konspirasi. Nah, siapa salah satu yang menyerang Pak Hotman itu adalah anaknya sendiri, Pak Frans Hutapea, yang konon katanya memiliki kedekatan istimewa dengan Pak Dasko. Jadi balik lagi ke situ, Baraya. Nah, kenapa Pak Dasko dengan Pak Syafri Samsudin itu bermusuhan sedemikian rupa? Ya karena Pak Syafri itu adalah seorang militer yang ingin Indonesia itu menggunakan pendekatan-pendekatan militer untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Bahkan termasuk juga ada skenario bahwa beliau inilah yang memaksakan untuk melakukan darurat militer di Indonesia. Pak Dasko menolak itu. Karena itulah Pak Dasko cenderung lebih dekat kepada Pak Polisi dan cenderung untuk melindungi Pak Listio Sigit. Begitu ceritanya. Nah, karena itu Pak Listio Sigit juga mendapatkan serangan dari berbagai pihak. Ada upaya-upaya menggulingkan Pak Listio Sigit seperti yang kita ketahui ini di media-media ya mainstream yang kita ketahui. Nah, cuman masalahnya, emangnya kalau Pak Listio Sigit itu sudah digantikan, terus siapa penggantinya? Nah, ini juga menghasilkan banyak sekali sikut-sikutan di antara orang-orang elit yang berkepentingan. PDIP misalkan diduga atau pernah diskenariokan sudah mendorong-dorong Pak Listio Sigit digulingkan dan digantikan oleh calonnya. Kenapa seperti itu? Karena Pak Listio Sigit terlalu dekat ke Jokowi, dan karena itu PDIP yang punya dendam besar kepada Pak Jokowi itu mencoba untuk melemahkan kekuatan Pak Jokowi, diantaranya adalah dengan mencopot Pak Listio Sigit untuk digantikan dengan kadernya. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada juga yang mengatakan bahwa Pak Listio Sigit itu nanti akan digantikan oleh Pak Karyoto. Siapa? Mantan Kapolda Metro Jaya yang juga adalah besan dari Pak KDM. Nah, digantikan seperti itu agar apa? Agar pihak Gerindra dan ya kelompok-kelompoknya itu menjadi lebih aman. Karena selama dipegang sama Pak Listio itu kan kubunya geng Solo. Ya, teori-teorinya kan seperti itu. Dan setelah itu muncul pula karena KDM itu dekat dengan mantan Kapolda, dan kemudian beliau juga mulai ditarik-tarik masuk ke dalam lingkar istana. Nah, makanya ada teori juga, ada upaya sekarang itu untuk menyandingkan Pak KDM dengan Gibran. Jadi nanti 2029 itu ada upaya menggandakan Gibran sebagai calon presiden, KDM sebagai wakil presidennya. Nah, sekarang suara-suara itu tuh mulai didorong ke sana gitu. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kan Pak KDM sekarang itu ada di kubunya Pak Prabowo, sedangkan yang mencalonkannya itu ada di kubunya Gibran. Nah, maka Pak KDM itu nanti akan dicoba ditarik-tarik masuk ke Golkar. Begitu, karena Golkar itu adalah partai politik yang diduga mendapatkan pengaruh yang sangat-sangat kuat dari Pak Jokowi gitu. Nah, kenapa Pak KDM harus pindah ke Golkar? Sebab kalau melanjutkan karir politiknya di Gerindra nampaknya tidak memiliki banyak peluang. Karena di Gerindra itu kan tokoh-tokoh besarnya dalam hierarkinya itu masih panjang ke atasnya gitu. Itu nggak baik untuk Pak KDM. Jadi Pak KDM itu harus dipindahkan ke partai yang lain yang sama besarnya atau seimbang kekuatannya untuk kemudian disandingkan dengan Gibran dan akhirnya mencalonkan diri di sana. Begitu. Ya, saya tahu Baraya itu akan berpikir bahwa ini teori konspirasinya kebablasan, tapi enggak juga Baraya gini, karena gini nih. Sekarang itu Pak Jokowi itu turun gunung, dan Pak Jokowi itu punya kehebatan dan karisma politik yang luar biasa besar, Baraya. Betapapun sudah diserang dengan ijazah palsu, diserang dengan cerita-cerita korupsi di masa lalu dan sebagainya, Pak Jokowi itu kuat luar biasa, Baraya. Nah, ketika beliau sekarang turun gunung, itu percakapan di media massa itu berubah, Baraya. Kan dulu itu kita menghujat, mencaci maki Pak Jokowi ya, tapi kita lihat misalkan ya, ini ada sebuah data yang disampaikan di harian Kompas yang judulnya adalah Efek Jokowi Turun Gunung. Itu menyebutkan bahwa percakapan di media sosial akhir-akhir ini sejak Pak Jokowi turun itu mencapai 58 juta ucapan, obrolan. Dan dari sebanyak itu 43% mendukung atau punya sentimen positif terhadap
Pak Jokowi dengan sentimen negatifnya itu cuma 18%, Baraya. Nah, coba sekarang bayangkan Baraya, kemarin Kompas mengatakan bahwa kepercayaan publik terhadap Pak Prabowo itu turun drastis. Turunnya luar biasa Baraya sampai ke 50%. Dari sebelumnya 80%. Nah, turun terus, sedangkan Pak Jokowi sejak turun gunung, itu justru malah naik. Mencapai 43% ulasan positif. Walaupun ini ada di dua ranah survei akademis yang berbeda gitu ya. Tapi yang satu turun, yang satu naik lagi. Maka potensi untuk menggandeng Pak KDM untuk bersama Pak Gibran itu terbuka. Saya tidak bilang itu akan benar-benar terjadi seperti itu, tetapi saya bilang sekarang tuh sedang digaungkan yang seperti itu. Nah, pusing kan? Ya sama, saya juga pusing Baraya, dan ini tuh hanya sekelumit kecil dari cerita besar, dari skenario berbagai teori konspirasi di dalam istana gitu. Dan Baraya boleh tidak percaya, karena saya juga sebenarnya sangsi dengan berbagai cerita-cerita dan kabar-kabar burung itu. Tetapi intinya adalah yang fakta yang kita ketahui bersama, yang ini bukan teori konspirasi, itu adalah bahwa kita mengetahui pejabat-pejabat itu melakukan berbagai tindakan, mengeluarkan sejumlah kebijakan dan sebagainya. Kebanyakan di antara mereka itu justru adalah untuk kepentingan mereka sendiri, untuk kekuasaan mereka sendiri. Makanya ketika rakyat sekarang kelaparan, mereka berpikir tentang kekuasaan 2029. Padahal ini masih jauh, masih 3 tahun ke depan gitu. Kita masih mikir besok kita dipecat atau enggak, besok anak-anak kita dapat kado ulang tahun yang layak atau enggak. Kita masih kepikiran soal itu. Mereka di masa depan, kita yang akan berkuasa. Jadi sekarang itu skenario-nya sudah diputar-putar segala rupa. Ya, begitulah Baraya, ini yang terjadi di bumi tercinta Indonesia. Makanya, sudahlah, nggak usah percaya sama teori-teori konspirasi gitu ya. Udah Baraya, silahkan ojol aja, yang mahasiswa silahkan fokus belajar saja. Karena sekarang tuh ada cerita, ada dorongan di mana kita tuh harus membahas terus-terusan politik. Jadi, bahkan ketika kita nonton apa yang kita suka, Piala Dunia misalkan, kan kita suka sama itu kan, dan ada dramanya juga di sana gitu kan, dramanya juga besar gitu. Tapi kita tuh justru ditempatkan pada sebuah area di mana kalau kita nonton Piala Dunia, wah jangan dialihkan isunya, itu pengalihan isu gitu. Sampai ada cerita seperti itu. Jadi semua orang tuh tetap harus dipaksa untuk nongkrongin sinetron politik kita, karena semua pihak berkepentingan di situ dan semua pihak berkepentingan agar kita menyaksikannya. Yang masih kita sulit adalah masuk Piala Dunia. Itu saya masih. Erick Thohir mana? Erick Thohir. Mana Menteri Keuangan? Apa yang diperlukan supaya kita bisa masuk Piala Dunia? Jadi dalam hal ini pun sebenarnya kita menjadi bagian besar dari komoditas politik untuk 2029. Jadi buat korban Matraman, saya mohon maaf ya. Mungkin teman-teman memang sengaja ditumbalkan dalam sebuah upaya untuk rebutan kekuasaan. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul tanpa kucing. Kucingnya cuma lewat di sana aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.